Selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk anak-anak kami sekalian. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita, pelajaran agama Katolik kelas 8. Ya, saya berharap, Bapak berharap semua anak Bapak dalam kondisi sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Situasi yang kurang mendukung karena dilanda pandemi, ya, situasi pandemi yang masih melanda negara kita, sehingga pembelajaran kita masih tetap berlangsung secara daring. Namun demikian, harap semangatnya jangan pudar, juga tetap semangat, ya, supaya proses kegiatan pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik. Nah, pada kesempatan ini, saya pikir Bapak tidak perlu lagi memperkenalkan diri, ya. Nah, semester sebelumnya di kelas 7 semester genap, ya, kita sudah berjumpa dan saling mengenal. Maka saya pikir tidak perlu lagi Bapak memperkenalkan diri. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi yang pertama, mana materi kita adalah tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Namun sebelum kita memulai pertemuan kita pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian syukur berlimpah bagi Tuhan karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini, terlebih atas napas kehidupan yang dapat kami rasakan. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah bersama kami dalam pembelajaran kami saat ini. Sekalipun kami tidak dapat bertemu secara langsung, semangatilah kami Tuhan dalam melaksanakan semua kegiatan KBM kami. Semoga kondisi negara kami segera pulih, terhindar dari penyakit COVID-19 yang telah melanda dunia saat ini. Tuhan, agar semuanya cepat teratasi, cepat selesai, sehingga kegiatan kami, aktivitas kami dapat normal kembali. Hadirlah Tuhan dalam diri kami, dalam hati dan pikiran kami, dalam perbuatan kami, agar kami memiliki manfaat dan berdaya guna bagi sesama. Kristus Tuhan, Juru Selamat kami memohon dan bersyukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak kami sekalian, pada materi pertama ini kita akan membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dalam doa Bapa kami terdapat kata-kata, datanglah kerajaan-Mu. Yang dimaksud kerajaan-Mu adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu? Kata kerajaan Allah bukan berarti suatu daerah kekuasaan, ya. Kekuasaan Allah seperti kerajaan-kerajaan di dunia pada umumnya. Tetapi kerajaan Allah lebih berarti bahwa Allah sendirilah yang tampil sebagai raja. Jadi kerajaan Allah dengan kerajaan dunia itu memiliki perbedaan yang cukup jauh, ya. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel sering menyebut Allah atau Yahweh sebagai raja. Allah di iman mereka sebagai raja yang kuat, yang berkuasa, yang berdaulat, dan berkekuatan. Kekuasaan Allah itu misalnya dapat dialami oleh bangsa Israel
dalam peristiwa penyeberangan Laut Merah ya. Nanti boleh dibuka kitab sucinya di rumah ya. Silakan dibuka dan boleh dilihat ya dalam Keluaran 15 ayat 11 sampai 13 dan kitab Ulangan 3 ayat 24, Bilangan 23 ayat 21 dan seterusnya ya. Allah adalah sebagai raja. Sebagai raja, dia adalah melindungi orang yang miskin ya. Sebagai raja yang mulia, raja yang berkuasa atas seluruh bumi. Jadi nanti teks-teks ini ya, ini nanti boleh dibuka dalam kitab sucinya di rumah untuk lebih memahami bagaimana Allah itu disebut sebagai raja. Dalam bangsa Yahudi pada zaman Yesus ditemukan beberapa paham tentang kerajaan Allah ya. Jadi dalam bangsa Yahudi pada zaman Yesus ditemukan beberapa paham tentang kerajaan Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kerajaan Allah yang bersifat politis. Nah, apa maksudnya? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Kerajaan Allah yang bersifat politis yaitu kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya ya ini saya akan lihat ya hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Jadi kerajaan Allah yang bersifat politis ini ya ini akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang gagah berani ya yang mampu membebaskan bangsa Israel ya dari penjajahan bangsa Roma. Yang berikutnya adalah kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Nah, dalam hal ini ya kelak pada akhir zaman Allah akan menegakkan kerajaannya. Ya, Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Di kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis ini memandang bahwa Allah akan menegakkan kerajaannya itu dan membebaskan manusia dari segala penderitaan pada akhir zaman. Ya. Yang ketiga, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Dalam paham ini, mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Ya, jadi hukum Taurat ini dipandang sebagai wujud dari kekuasaan Allah untuk mengatur manusia. Mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak melakukan apa yang dituntut dalam hukum Taurat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini di sini hukum Taurat bersifat total, ya, tidak ada tawar-menawar. Nah, Mesias sebagai tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat. Ya, jadi pada bangsa Yahudi pada zaman Yesus ditemukan beberapa paham yang makna kerajaan Allah ya di antaranya adalah kerajaan Allah yang bersifat politis, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis, dan paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Dalam hal bersifat politis artinya bahwa terwujudnya kerajaan Allah ya di mana Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani dia harus mampu memimpin bangsa Israel dan melawan penjajahan Romawi ya untuk menghilangkan penindasan. Sedangkan dalam paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis di mana dipandang bahwa kerajaan Allah yang membebaskan manusia dari segala penderitaan akan hadir pada akhir zaman ya. Sedangkan untuk paham yang ketiga, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius di mana mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud dari kekuasaan Allah ya yang mengatur manusia. Jadi siapa yang taat maka dialah yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Baik. Adapun yang menjadi ciri khas kewartaan Yesus adalah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan dan akan terjadi dengan segera. Ya. Jadi,
ciri khas pewartaan Yesus ialah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Pewartaan kerajaan Allah, ya, kerahiman Allah, karena itu merupakan warta pengharapan. Ya. Jadi pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, dan karena itu merupakan warta pengharapan, ya, sebuah pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kesehatan. Ya. Jadi kerajaan Allah itu berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Nanti boleh dilihat dalam Lukas 10 ayat 18, ya, bagaimana teks ini menceritakan, menggambarkan tentang kerajaan Allah itu sendiri. Maka sabda Yesus tertuju kepada orang yang menderita. Ya, kita lihat dalam sabda bahagia dalam Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 23, ya. Pewartaan Yesus bukan hanya janji-janji lagi. Untuk menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia yang diwartakan Yesus, yaitu dalam hidup sepenuhnya, kita harus menyadarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain, seperti harta, kehormatan, dan rela pula mempertaruhkan segala-galanya, termasuk diri sendiri demi sang raja. Jadi untuk dapat ke situ, ya, itu untuk dapat ke sana kita harus mampu melepaskan raja-raja yang lain. Nah, apa itu raja-raja yang lain? Ya, seperti ini. Harta, kehormatan, dan rela mempertaruhkan segala-galanya, termasuk diri sendiri demi sang raja. Bukan hal yang mudah memang untuk memahami misteri tentang kerajaan Allah. Maka kerap kali Yesus merumuskan ajarannya tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Ya. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, dan perbandingan. Dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan yang nyata. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya. Dan biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda atau pengalaman, ataupun kejadian atau kebiasaan, ya, sehingga orang-orang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah untuk memahami ajaran Yesus. Jadi ajaran Yesus ini, ya, sudah selalu bersifat kontekstual, ya. Dia mampu menyesuaikan di situasi kondisi, ya, terhadap audiens atau pendengarnya. Nah, dia bisa menyesuaikan dengan situasinya, baik yang berupa benda atau pengalaman ataupun kejadian atau kebiasaan, sehingga orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan itu akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Next, contohnya ini, ya, kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan tentang sesawi, lalang di antara gandum, kalau pembajak sawah, tentang penabur benih, dan sebagainya. Kalau berhadapan dengan nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang ukat, jala, dan sebagainya. Jadi pengajarannya selalu kontekstual, disesuaikan dengan audiens. Nah, ada beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Yang pertama, ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Nanti bisa dilihat di Markus 4
ayat 3 sampai 8 yang dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 20. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Ini berkisah tentang perumpamaan seorang penabur. Yang berikutnya perumpamaan tentang benih sesat, benih yang tumbuh, ya. Dapat dilihat dalam Injil Markus ayat 4, Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 29. Nah, perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan benih itu akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati secara pasti, ya, tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan pada usaha manusia. Bahkan manusia tidak dapat memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saatnya yang tepat, Allah sendirilah yang akan menegakkan kerajaan Allah. Yang ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ini bisa dilihat dalam Matius 14 ayat 24 sampai dengan 30. Kerajaan Allah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Ya. Untuk tegaknya kerajaan Allah, kita harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Ya. Allah mencintai dan menghendaki manusia yang baik dan yang jahat. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Perumpamaan tentang pukat, ya. Yang keempat, perumpamaan tentang pukat. Ini dapat dilihat dalam Matius 13 ayat 47 sampai dengan 50. Dalam perumpamaan ini menceritakan tentang kerajaan Allah itu bagaikan pukat, ya, yang ketika ditebarkan akan mendapat bermacam-macam ikan, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang beracun dan ada yang tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain. Mereka sendiri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah, dan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik. Yang kelima, itu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ini dapat kita lihat dalam Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Itu ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segala-galanya. Hidup dalam kerajaan Allah, ya, ini yang perlu digarisbawahi. Hidup dalam kerajaan Allah, Allah adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segala-galanya. Baik, jadi pada kesempatan ini yang menjadi materi kita, materi pembelajaran kita. Jadi silakan ditonton di rumah, silakan diambil intisarinya, silakan diringkas supaya ada yang menjadi catatannya. Ya.
Baik, saya pikir itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sekian yang saya sampaikan. Selamat pagi, salam sehat.